Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Selamat berjumpa kembali. Kita hari ini melihat-lihat tanaman semangka sama pepaya California. Jadi budidaya pepaya California itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Biasanya kan kita ada tanaman pepaya di halaman rumah atau di samping rumah, di sekitar, pokoknya di pekarangan kita, tapi tanpa dirawat sudah bisa berbuah. Dan ternyata setelah kita pelajari budidaya pepaya itu dari tanam, kita tidak tahu mana yang jenis bulat dan mana yang jenis lonjong. Karena kalau yang jenisnya lonjong itu harganya lebih mahal, tapi kalau yang bulat itu lebih murah. Jadi kalau kita budidaya dengan skala besar, tujuannya untuk mendapatkan hasil, tentunya dengan dijual. Dan yang harganya bagus itu yang jenis lonjong. Dan di sini saya akan berbagi sedikit tips untuk mencegah agar buah yang bulat kita minimalkan. Jadi ini ada bibit pepaya yang belum saya tanam. Ini nantinya tujuannya saya tanam juga dengan cara double. Jadi dalam satu baris itu biasanya kan ini jaraknya 2,75. Ini saya tanam lebih rapat jaraknya. Ini sudah ada tanamannya. Kita belum tahu mana yang bulat, mana yang lonjong. Jadi begitu kita tanam lebih dari satu. Ini jaraknya dengan yang satunya kurang lebih sekitar 50 cm. Jadi kita tidak tahu mana yang bulat, mana yang lonjong. Karena bisa diketahui itu jenis bulat atau lonjong baru setelah berumur kurang lebih 3 bulan. Jadi nanti kalau dengan jarak seperti ini, yang mana yang lonjong atau yang bulat itu kita pindahkan. Misal yang satunya bulat itu kita tebang satu, kan masih ada satu lagi yang lonjong. Kalau kedua-duanya lonjong itu bisa kita pindah lagi ke tempat yang berbuah bulat. Kita sudah siapkan penggantinya. Karena menurut informasi yang saya dapatkan dari teman-teman petani pepaya itu biasanya sekitar 30% itu bisa menjadi bulat atau bunga jantan. Jadi dari mulai tanam, pindah tanam, sudah kita antisipasi sebelumnya untuk mencegah atau mengurangi jumlah buah yang berbentuk bulat dan juga bunga jantan. Kita siapkan dengan menanam seperti ini dengan jarak agak rapat. Ini tidak semua saya lakukan seperti ini.
Di sini saya juga masih tahap belajar dan sama sekali belum pernah menanam pepaya, jadi perlu banyak sekali belajar dan informasi dari teman saya untuk meminimalkan buah yang kita tanaman pepaya yang kita tanam agar bisa lonjong semua. Salah satu caranya dengan antisipasi seperti ini. Tapi kebutuhan benih yang pasti lebih banyak, misal 1/4 hektar itu kebutuhan hanya 300 batang, harus kita lebihkan, bisa 400 atau 500 batang. Jadi itulah salah satu cara untuk mengurangi nantinya kalau buah menjadi buah pepaya yang bulat atau juga yang tanaman pepaya dengan bunga jantan. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.